warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Piranti dari Universitas Sumatera Utara. Tahun ini saya diamanahkan menjadi Wakil Ketua Eksternal Pengurus Besar INPLI 2020. Dalam bidang eksternal kepengurusan, PB INPLI memiliki 3 departemen yang dibawahinya. Yang pertama adalah Departemen Hubungan Luar yang dikepalai oleh Sarah Maulina dari Universitas Bakri. Selanjutnya, Departemen Komunikasi dan Informasi yang dikepalai oleh Aiman Muin dari Universitas Salahuddin, dan Pengabdian Masyarakat yang dikepalai oleh Milenia Amalia dari Universitas Sambil. SWOT dari kepengurusan ini, yaitu yang pertama, Strange memiliki staf yang mumpuni di bidangnya, staf merata di semua regional dan universitas, adanya motivasi dan semangat, dan weakness-nya, tidak semuanya responsif, kegiatan outdoor atau turun langsung sulit diadakan karena kondisi pandemi COVID-19, opportunity, teknologi yang memungkinkan untuk komunikasi jarak jauh, kolaborasi kerja antar departemen mendukung, dan threat, kesibukan masing-masing staf berbeda-beda dan pelaksanaan program kerja terkendala oleh pandemi COVID-19. Arahan kerja ada 6. Yang pertama, menyusun pola relasi organisasi INPLI berdasarkan kebutuhan program kerja. Yang kedua, bersama Departemen Hubungan Luar bertanggung jawab atas tercapainya pola relasi organisasi pada setiap proker selama proses kepengurusan. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap departemen yang dibawahi di bagian eksternal dan kepengurusan. Yang keempat, berwenang untuk mengambil keputusan terkait bidang eksternal dan melaporkannya kepada Ketua Umum PB INPLI pada range waktu yang dianggap relevan. Yang kelima, berhak untuk mewakili Ketua PB INPLI apabila berhalangan hadir pada kegiatan INPLI. Yang keenam, membuat timeline kegiatan Departemen Bidang Eksternal Kepengurusan. Yang pertama, arahan kerja pola relasi. Kegiatannya, yang pertama adalah perencanaan relasi, di mana dilakukan merencanakan sebuah kerjasama dengan pihak eksternal, itu untuk mencapai kesepakatan awal dalam memperlancar proses kerjasamanya. Dan yang selanjutnya dilakukan realisasi kerjasama, di mana kita mengimplementasikan hasil kerjasamanya dengan sasarannya program kerja internal dan eksternal INPLI, di mana tujuannya adalah untuk penerapan kesepakatan kerjasama. Nah, selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi, di mana itu mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap keefektifan kerjasama. Sasarannya adalah departemen terkait dan pihak eksternal, lalu untuk mengetahui efektif atau tidaknya dalam menjaga kualitas hubungan luar. Nah, selanjutnya adalah kerjasama berkelanjutan. Deskripsinya belum mencapai kerjasama berkelanjutan dengan pihak eksternal. Ini merupakan urutan atau penjabaran dari yang saya sebutkan tadi, urutan dari pola relasi. Yang pertama adalah kita merencanakan relasi dulu, di mana dilakukan koordinasi awal, kerjasama, database relasi, dan nota kesepahaman atau MOU. Nah, selanjutnya adalah realisasi kerjasama. Realisasi kerjasama ini terdapat dokumentasi proses realisasi dan hasil realisasi itu sendiri. Nah, selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi, di mana dilakukan monitoring kerjasama dan evaluasi dengan pihak terkait. Nah, yang keempat, kerjasama berkelanjutan, di mana dibuat berita acara dan akhir kerjasama. Selanjutnya adalah bentuk pola relasi itu sendiri. Nah, bentuk pola relasi ada 3. Yang pertama adalah kolaborasi, di mana INPLI sebagai kolaborator bergerak dalam suatu program kerja dengan pihak eksternal, entah itu komunitas, instansi, atau lembaga lainnya. Yang kedua adalah partisipasi, INPLI sebagai partisipan dalam suatu program kerja yang diadakan oleh pihak eksternal, komunitas, instansi, atau lembaga lainnya. Dan yang ketiga adalah pendukung, INPLI sebagai pendukung keberlangsungan program kerja dari pihak eksternal tersebut. Selanjutnya adalah sifat pola relasi. Nah, sifat pola relasi ada 3 juga. Yang pertama, berkelanjutan, di mana bekerja sama dengan pihak eksternal berdasarkan kualitas agar tercapainya secara sebuah keberlanjutan. Nah, selanjutnya realisasi, mengimplementasikan hal-hal yang telah disepakati dan berjalan sesuai rencana. Dan yang selanjutnya adalah kebermanfaatan, INPLI dan pihak eksternal dapat membangun sebuah hubungan timbal balik dan memastikan kebermanfaatan yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Nah, yang ketiga,
dari arahan kerja INPLI adalah bertanggung jawab pada Departemen Bagian Eksternal Kepengurusan. Nah, dalam bagian eksternal kepengurusan, WKX membawahi 3 departemen. Yang pertama hubungan luar, pengabdian masyarakat, dan komunikasi informasi. Kegiatannya adalah yang pertama controlling, di mana itu kita mengontrol atau memantau di departemen di bidang eksternal. Nah, selanjutnya sasarannya Departemen Hubungan Luar, Departemen Pengabdian Masyarakat, dan Departemen Komunikasi, dan tujuannya terbentuk dinamika kerja yang baik, koordinasi, dan kerjasama antar departemen. Yang keempat adalah berwenang untuk mengambil keputusan terkait bidang eksternal kepengurusan dan melaporkan kepada Ketua PB INPLI dalam range waktu yang dianggap relevan. Nah, kegiatannya itu mengambil keputusan terkait bidang eksternal dan melaporkannya kepada Ketua PB INPLI, dan deskripsinya kegiatan berupa pengawasan atau controlling terhadap departemen di bagian eksternal kepengurusan, dan tujuannya pengawasan atau controlling departemen dapat bagian eksternal itu dapat tercapainya visi misi dari INPLI intensif. Yang kelima, berhak untuk mewakili Ketua PB INPLI apabila berhalangan hadir pada kegiatan INPLI. Nah, kegiatan itu mewakili dan menggantikan Ketua PB INPLI apabila berhalangan hadir pada kegiatan INPLI untuk menjaga eksistensi dari INPLI. Yang selanjutnya, yang keenam adalah membuat timeline kegiatan departemen di bagian eksternal kepengurusan. Nah, kegiatannya adalah menyusun dan mengumpulkan timeline program kerja Departemen Pengmas dan Kominfo serta Hublu. Deskripsinya, timeline disusun dalam sebuah bentuk kalender sesuai dengan kegiatan departemennya. Tujuannya untuk memastikan kegiatan dari tiap departemen eksternal tercapai dengan waktu yang telah disepakati. Baiklah, sekian dari pemjabaran dari arahan kerja Wakil Ketua Eksternal Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan 2020. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.